Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengar Pak Adit akan melakukan proses coaching ya. Selanjutnya, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan atau dilakukan pada praktek coaching nanti? Ya, untuk rubrik penilaiannya sendiri, saya menggunakan alur percakapan cerita, di mana di situ alur percakapan cerita ada 4. Yang pertama itu jelas sekali ada tujuan, kemudian ada identifikasinya, kemudian yang ketiga ada rencana aksinya, kemudian yang terakhir ada tanggung jawab, seperti itu. Oh ya, jadi nanti akan mengikuti alur cerita seperti itu ya. Kemudian untuk kompetensi coachingnya apa yang ingin Pak Adit kembangkan nanti? Ya, untuk kompetensi coaching kan ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif, kemudian ada pertanyaan yang berbobot. Nah, itu mungkin yang nanti saya Untuk kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Adit? Ya, secara spesifik kalau kompetensi sendiri saya ingin ke pertanyaan yang berbobot seperti itu, agar nantinya komunikasinya itu berjalan dengan lancar antara coach dan coachnya. Selanjutnya untuk indikator pencapaiannya seperti apa kira-kira Pak Adit? Untuk indikator pencapaiannya yang jelas itu tadi, yang pertama adalah nanti mungkin untuk komunikasinya berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan alur-alur cerita tadi, menggunakan kalimat-kalimat sesuai dengan alur cerita tadi. Ya, monggo silakan Pak Adit dilaksanakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Gus. Iya, terima kasih Pak. Tumben ini ada apa ya, Bu? Iya, boleh minta waktunya sedikit ya Pak. Oh iya, boleh. Alhamdulillah ini lagi santai, Bu. Iya. Monggo, ada apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini Pak Adit, tentunya saya kesini ya ada mau sedikit curhat sama Pak Adit. Curhat, ya curhat. Mengenai apa ya, Bu, curhat? Saya itu ada sedikit malu Pak pada diri sendiri. Malu terhadap diri sendiri. Iya. Kenapa malu, Bu? Kenapa bisa malu? Ya, soalnya saya merasa jadi guru itu tidak berhasil. Dilihat dari nilai kemarin Pak, nilai untuk hasil PTS. Biasanya nih Pak, kalau PR atau ulangan harian itu nilainya bagus semuanya. Tapi kemarin hasil PTS 2 kok nilainya itu di luar dugaan saya Pak. Ya, saya jadi, ya Allah, saya jadi merasa gagal gitu Pak. Berarti tujuan Ibu kesini tadi untuk merasa malu ya, Bu? Mengenai nilai PTS yang di bawah KKM. Iya Pak. Kemudian tujuan ya dari percakapan ini itu nantinya Ibu apa Ibu? Ya, tentunya saya berharap mendapat solusi Pak. Mendapatkan solusi. Iya. Mendapatkan solusi mengenai nilai tadi yang kurang baik yang dijumpai pada anak didik saya. Oh, jadi anak didik Ibu itu nilainya di bawah KKM, Ibu ingin mendapatkan solusi. Ya. Kemudian nantinya kan ini ada obrolan seperti ini, itu indikator keberhasilannya, ukuran keberhasilan dalam pertemuan ini, obrolan ini itu apa? Tentunya yang saya harapkan saya mendapat gambaran mungkin dari Bapak bagaimana solusi mengenai masalah
saya malu, kemudian kok nilai murid-murid saya rendah, ya itu mungkin ada sedikit masukan dari Bapak barangkali bisa mengurangi beban saya. Wah, ya, bagus sekali Bu untuk mengenai permasalahan Ibu itu ya Bu. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu ya Bu, kesempatan apa yang Ibu miliki itu saat ini Bu untuk mencapai tadi itu keberhasilan tadi? Kesempatan saya ya Pak, saya berkesempatan sebenarnya jadi guru yang profesional, yang bagus, yang handal ya Pak. Tentunya ini tidak mudah, mungkin tetapi itu perlu waktu gitu Pak untuk mewujudkan diri saya menjadi seorang guru yang mungkin bisa mencapai pembelajaran sehingga nilai-nilai anak didik saya menjadi baik. Oh iya, iya. Berarti ingin nilai anak didik Ibu itu baik ya? Iya Pak. Menurut Ibu sendiri ya, kalau boleh saya tahu itu untuk indikator skalanya dari 1 sampai 10 ya Bu? Iya. Skalanya dari 1 sampai 10 itu posisi Ibu saat ini itu seberapa? Berapa indikator itu skalanya? Posisinya saya ya Pak ya kisarannya di skala 4 atau 5 lah. Saya nggak berani di 6 lah, 4 atau 5 lah Pak. Berarti di skala 4 sampai 5 ya Bu? Iya betul Iya, Pak. iya, iya. Itu adalah untuk pencapaian Ibu itu ketujuan Ibu tadi di skala 4 sampai 5 ya? Iya. Iya. Kekuatan Ibu yang Ibu miliki saat ini ya dalam mencapai tujuan tersebut, Ibu itu mempunyai power yang seperti apa seperti itu? Power ya Pak. Iya. Jadi saya harus ekstra Iya. ya Pak. Kemungkinan yang mungkin saya bisa lakukan, saya bisa menjadi guru yang baik dengan mengembangkan pembelajaran yang menarik, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, kemungkinan ya Pak. Kemudian sarananya juga mungkin harus saya perbaiki, ya. Mungkin juga dengan begitu anak didik itu nantinya dalam pembelajaran itu akan merasa lebih nyaman, lebih tertarik, lebih tertantang. Karena yang selama ini kan saya untuk pembelajaran untuk RPP-nya apa saya copy paste lupa. Oh, RPP-nya copy paste. Iya, karena tidak ada waktu kayaknya membuat sendiri lupa. Iya. Dari tadi Ibu itu membicarakan mengenai tujuan pembelajarannya yang tidak tercapai, kemudian pembelajarannya yang masih monoton ya Bu, kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai. Iya betul. Iya. Jadi hambatan-hambatan apa agar nantinya tujuan Ibu bisa tercapai? Hambatan. Iya. Kalau untuk saya, guru selaku guru memang terutama itu bagaimana membuat anak itu menjadi termotivasi untuk belajar. Motivasi Ya. belajar. Ya, kemudian yang jelas saya harus didukung untuk pembelajaran yang bervariatif tadi ya tentunya dengan sarana yang terpenuhi Pak. Iya. Kemudian hambatan pada anak itu sekarang ya Pak, anak itu cenderung sangat susah untuk belajar. Sangat susah untuk belajar. Ya lebih senang dengan HP-nya sih Pak. Oh. HP kalau diminta sama orang tua terus nanti mutung Pak, jadi dia malah justru tidak sama sekali tidak mau belajar. Mutung itu apa? Mutung itu ya ngambek. Ngambek. Iya Pak. Itu. Jadi hambatan-hambatan itu yang mungkin menyebabkan nilai-nilai tadi jadi kurang baik Pak. Karena untuk melaksanakan PTS harusnya kan belajar ya Pak. Anak ini main HP terus, game terus bermain di luar sekolah dengan anak-anak luar gitu Pak. Oh seperti itu ya Bu. Iya. Selanjutnya
Kalau boleh saya tahu itu solusi dari hambatan itu menurut ibu itu apa? Solusinya? Solusi mengatasi hambatan ya Pak. Terutama untuk saya harus kerja keras. Ya. Tadi dalam pembelajaran, yang kemudian kedua saya bekerjasama dengan orang tua wali murid mungkin Pak. Saya mungkin dengan berkunjung ke rumah, kemudian saya sharing bagaimana sikap perilaku anak dalam kelas mungkin ya Pak. Kemudian saya juga menganjurkan untuk saya punya program les. Jadi nanti anak tidak sepenuhnya waktu digunakan untuk belajar, tapi nanti dimaksimalkan untuk mengikuti les. Jadi ada koordinasi dengan orang tua wali murid, kemudian membuat program les ya. Iya Pak. Bagus sekali Bu. Kemudian dari rencana ibu tadi mengenai tujuan tadi ya Bu, untuk prioritasnya sendiri itu apa untuk saat ini? Prioritas untuk menghadapi hambatan itu ya Pak. Iya. Ya. Jadi saya lebih ke diri saya mungkin Pak. Iya, karena pembelajaran otomatis yang banyak kan waktunya di sekolah. Jadi mungkin saya harus lebih kreatif, membuat pembelajaran menarik, membuat anak menjadi lebih paham mengenai apa yang telah dipelajari. Kemudian mungkin saya harus banyak memberikan soal-soal yang memancing anak untuk mengeluarkan ide gagasan dalam materi yang telah diajari. Ya, bagus sekali Bu. Untuk strategi saat ini strategi ibu itu apa Bu untuk menanggulangi hal tersebut? Ya tentunya saya bekerja sama dengan orang tua tadi ya Pak. Terus saya juga mencari solusi dengan Pak Kepala Sekolah. Mungkin ada beberapa hal dalam lingkungan sekolah terutama Pak, karena di lingkungan sekolah itu kan ada yang banyak yang negatifnya dalam bergaul. Lingkungan sekolah negatif. Iya Pak. Kemudian saya juga dengan murid yang terkendala dengan pelajaran apa yang nilainya saya panggil Pak. Mungkin bagaimana penyebabnya, kemudian dia jadi mendapatkan nilai yang kurang maksimal gitu. Saya pelajari, kemudian saya beri nasihat. Dan juga saya sharing dengan teman guru. Teman-teman itu lebih berpengalaman mungkin dalam hal menangani anak yang sama maksudnya dengan saya. Oh, bagus Ibu untuk strategi Ibu tadi ya Bu mengenai obrolan ini. Kira-kira kalau boleh saya tahu ya Bu, itu jangka waktunya kisaran berapa Bu untuk agar apa yang disampaikan Ibu tadi itu tercapai? Strategi untuk mengalahkan rencana saya ya Pak. Iya, kan ini sudah PTS, berarti nanti menjelang PAT ya ini dua bulan nggak Pak? 2 bulan. Iya. Waktunya untuk apa tadi agar tujuan itu tercapai. Agar semuanya terlaksana, baik itu tadi seperti koordinasi dengan orang tua, kemudian pengadaan les ya Bu, program les. Selanjutnya Ibu, saya bertanya mengenai ukuran keberhasilan Ibu itu dalam program tadi itu apa? Ya tentunya saya dikatakan berhasil kalau nilai anak didik saya itu semuanya mencapai KKM Pak. Nilainya semuanya mencapai KKM. Iya, karena kan di dalam rapot itu ada ketentuan Pak. Nanti kalau nilai di rapot ada yang di bawah KKM kalau lebih dari 4 kan tidak naik kelas atau tidak lulus. Jadi mungkin ukuran saya berhasil manakala anak didik saya itu di dalam rapot nilainya
keberhasilan ibu itu nanti tercapai bila mana nilai anak ibu atau nilai putra putri ibu di kelas itu lebih tinggi dari KKN. Itu Iya. kurang keberhasilan. Iya, Pak. Komitmen ibu sendiri terhadap permasalahan ini atau rencana aksi ibu ya tadi yang sudah disampaikan oleh ibu itu apa komitmennya? Saya berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin, Pak, untuk mencapai dalam artian saya menjadi seorang guru yang berhasil manakala anak didik saya prestasi itu sudah mencapai KKN. Prestasinya mencapai KKN. Iya. Anak yang mencapai KKN ya, Pak. Iya, Pak. Kemudian dalam hal ini semuanya, apakah ada yang bisa membantu ibu atau yang dapat berkolaborasi dengan ibu agar komitmen ibu itu terjadi? Ada sih, Pak. Iya. Saya tentu yang pertama dengan wali murid. Paling penting. Ya. Terus saya juga dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, Rekan dulu. atau juga dengan komite sekolah bisa juga, Pak. Itu juga saya juga dengan murid. Jadi iya, saya semuanya mewujudkan rencana saya berkomitmen semua harus terlibat. Iya. Berarti banyak sekali itu unsur-unsur yang terlibat ya. Gitu. Baik itu wali murid, kemudian unsur dari sekolah, kepala sekolah, rekan guru, Iya, Pak. terutama pada siswanya. Iya. Selanjutnya tindak lanjut. Nah, obrolan ini dari obrolan ini itu apa? Tindak lanjutnya ya, Pak, tindak lanjut untuk mewujudkan komitmen saya. Ya, berarti saya harus tadi saya punya komitmen untuk les, untuk diri saya agar lebih berkreatif dalam pembelajaran, untuk bisa menjadi mewujudkan anak didik saya nilainya bagus. Berarti kan tindak lanjut saya harus, yang saya pikir harus berusaha semaksimal mungkin agar semua itu dapat terwujud bagaimanapun caranya. Kalau saya tidak bisa, Pak, mungkin saya akan meminta bantuan narasumber mungkin. Kalau les misalnya les tidak bisa, ya mungkin saya melibatkan teman guru. Oh iya, bagus sekali. Jadi rencana tindak lanjut ibu itu akan melakukan apa yang tadi sudah disampaikan oleh ibu ya. Iya, betul. Ya, semoga dari obrolan ini ya Bu, Iya. Ibu dapat mengambil solusinya tadi, semoga bisa terlaksana. Kemudian saya doakan agar permasalahan Ibu dapat terselesaikan dan program-program Ibu dapat terlaksana dengan lancar. Terima kasih Pak Adi, dan sekali lagi saya minta maaf. Enggak apa-apa Bu. Iya, tadinya saya mau sedikit ngobrol, tapi kayaknya kok kurang lega gitu, Pak. Kalau ini kan berarti saya sudah lega, unek-unek saya sudah tersampaikan, saya sudah mendapatkan solusi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Mohon maaf sekali lagi ya, Pak. Ya, enggak apa-apa Bu, santai saja. Oke, kalau begitu saya mohon diri ya, Pak. Oke. Salam buat Ibu. Oke. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Adit tadi Ya. sudah melaksanakan praktik coaching dengan Bu Siti ya. Dari yang sudah dilaksanakan tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan supaya sehingga indikator ketercapaiannya tadi dapat terwujud? Ya, dari yang sudah saya lakukan tadi dalam proses coaching, saya sudah menerapkan
model Tirta tadi sesuai dengan tadi yang ada di model Tirta. Kemudian saya juga sudah berkomunikasi dengan Ibu Siti semampu saya dengan kemampuan saya, sehingga proses coaching tadi dapat terlaksana dengan lancar. Ya. Tadi sudah melaksanakan konsep Tirta ya, Tirta tadi. Untuk kedepannya nih Pak Adit, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Oh ya, untuk yang tadi dalam proses coaching tadi, kemampuan yang saya ingin kembangkan adalah mengenai komunikasi. Pertanyaan yang berbobot mungkin tadi sudah saya sampaikan ya, tapi dalam hal pemilihan kata-katanya untuk menjadi sebuah kalimat yang bisa ditangkap oleh coach itu masih berpikir terlalu lama atau loadingnya itu lama seperti itu. Oke. Jadi tadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu keterampilan berkomunikasinya, di mana tadi saat proses coaching tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian tidak ada assessment seperti itu. Tapi yang ingin dikembangkan lagi adalah untuk keterampilan berkomunikasinya supaya lebih lancar lagi seperti itu, Pak Adit. Ya, saya doakan mudah-mudahan ke depannya nanti saya dapat melihat lagi Pak Adit melakukan praktik coaching ini dengan lebih terampil lagi, lebih handal sehingga lebih lancar dalam praktik coaching tadi, praktik coaching selanjutnya seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan merefleksi tadi kegiatan coaching yang telah dilaksanakan oleh Bapak Adityo dengan coaching Ibu Siti. Saya sebagai pengamat merefleksikan bahwa dari hasil pengamatan tadi, pelaksanaan praktek coachingnya itu sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan alur kita, di mana Bapak Adit sudah menyampaikan sudah menanyakan tujuan coaching, juga sudah menanyakan tentang identifikasi masalah yang dialami coaching, dan coaching juga telah mempunyai rancangan terhadap rencana aksi dan juga tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah keterampilan komunikasi supaya lebih lancar lagi dengan dilatih menyusun kata-kata yang lebih komunikatif lagi. Dan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, itu diperlukan mindfulness yang terus ditingkatkan Pak, dengan mendengarkan dengan lebih seksama lagi terhadap coaching. Hal yang harus ditingkatkan adalah meningkatkan keterampilan berkomunikasi sehingga pelaksanaan coaching dapat mencapai tujuannya, yaitu mengantarkan coaching mencapai tujuan yang hendak dicapainya dengan menyadari kekuatan yang dimiliki dan juga menyadari hambatan-hambatan yang dimiliki oleh coaching tersebut. Demikian Pak Adit, refleksi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu atas refleksinya dan atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.